Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi kita di channel PBK, Pendidikan Bahasa Kita, Bahasa Indonesia. Sahabat, kali ini saya membahas materi kelas 10, yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelum saya bahas lebih lanjut, apa itu teks laporan hasil observasi? Kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Itulah dia tadi tayangannya sahabat. Jadi dari tayangan tadi, kira-kira apa yang sahabat dapatkan dan apa yang sahabat perhatikan di sana? Ya, suatu objek. Di tayangan tadi yaitu objeknya sampah. Sampah yang kita perhatikan tadi dapat kita amati, kemudian kita tuliskan menjadi teks laporan hasil observasi. Jadi apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjelasan atau deskripsi yang merupakan informasi dari suatu objek. Tadi saya sudah menayangkan objek sampah sahabat. Nah, dari objek sampah ini kita bisa menggali informasi apa yang dapat kita jelaskan dari objek sampah ini. Namun, untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek, kita harus mengikuti kriteria atau persyaratan berikut ini. Kriteria yang pertama yaitu lengkap. Artinya, kita harus mengumpulkan data dan fakta mengenai informasi terhadap objek sampah tadi secara lengkap dan akurat. Yang kedua yaitu jelas. Artinya, ketika ingin melaporkan sesuatu, tidak boleh ada penafsiran lain terhadap suatu objek itu, sehingga apa yang kita laporkan itu benar-benar informasi yang kita dapatkan berdasarkan fakta atau data. Ini bisa disampaikan dengan bahasa yang jelas sehingga bahasa itu mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir. Yang ketiga yaitu benar. Artinya data yang kita kumpulkan itu benar-benar akurat, sehingga dari keakuratan data tersebut maka kita dapat mengambil suatu keputusan yang benar juga. Yang keempat yaitu sistematis. Artinya ketika kita menyampaikan atau menjelaskan suatu informasi, itu harus disampaikan secara runtut atau diorganisasikan dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami. Yang kelima yaitu objektif. Seorang penulis yang baik adalah seorang penulis yang menyampaikan apa adanya.
Artinya yang disampaikan itu adalah objektif, tidak ada rekayasa atau penambahan-penambahan dari fakta dan data yang kita dapatkan. Yang keenam sekaligus yang terakhir yaitu tepat waktu. Jadi sahabat, ketika kita ingin melaporkan sesuatu, itu harus kita agendakan dulu sampai kapan batas waktu yang kita tentukan. Dengan begitu, artinya kita sudah menyiapkan segala bentuk laporan itu sesuai dengan apa yang kita targetkan. Nah, itulah tadi kriteria yang dapat kita gunakan untuk menulis teks laporan hasil observasi. Jadi ketika kita memperhatikan atau mengamati suatu objek, maka kita harus mengikuti kriteria tersebut supaya hasil dari teks laporan hasil observasi itu benar-benar bagus. Selain kriteria tadi, ada langkah-langkah yang baik, yang bagus ketika kita ingin menyusun teks laporan hasil observasi. Bagaimana langkah-langkahnya? Berikut penjelasannya. Langkah yang pertama yaitu buatlah daftar topik yang ingin dikembangkan menjadi laporan. Jadi sebelum kita membuat teks laporan hasil observasi, maka kita harus mengumpulkan dulu daftar topik atau tema apa yang tepat untuk kita tulis menjadi teks laporan hasil observasi. Tentu saja ini bisa dicari melalui bahan-bahan bacaan atau informasi-informasi yang kalian butuhkan. Langkah yang kedua yaitu lakukanlah observasi atau pengamatan lapangan sesuai daftar topik. Artinya sahabat, ketika kita sudah mendapatkan suatu topik tadi, kira-kira objek apa yang ingin kita amati, maka kita harus datang ke lapangan untuk melihat objek tersebut sehingga kita bisa melakukan observasi di sana. Lakukan observasi itu. Perhatikan, amati objek itu dengan baik. Kumpulkan semua data-data dari objek tersebut. Yang ketiga yaitu buatlah kerangka atau kriteria aspek yang ingin dilaporkan sesuai topik. Yang ini sahabat, ketika kita sudah melakukan observasi di lapangan, maka tentu kita sudah mendapatkan fakta atau data-data yang ingin kita jelaskan di laporan kita. Oleh sebab itu, kita harus menyusun kerangkanya dulu supaya seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu sistematis, supaya ketika ingin menyampaikan teks laporan hasil observasi itu bisa teratur dan bahasanya juga bisa kita susun dengan rapi sehingga mudah untuk dipahami. Berikutnya langkah yang keempat yaitu kembangkanlah kerangka dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan kriteria aspek yang ingin dilaporkan. Ya, kelanjutan dari tadi sahabat, ketika kita sudah menyusun kerangkanya, kemudian kita kembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Tentu berdasarkan topik-topik yang sudah kita tentukan di dalam kerangka tadi. Dari kerangka topik tadi, kita deskripsikan, kita jelaskan objek yang kita amati dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, sehingga laporan kita tidak menimbulkan multitafsir tadi. Langkah yang kelima, lengkapilah teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Ya, saya tadi sudah katakan bahwa teks laporan hasil observasi itu harus disampaikan dengan apa adanya. Artinya, data-data yang kita temukan itu tidak boleh direkayasa. Jadi, untuk membuktikan data ini tidak ada rekayasa, maka data dan gambar itu juga harus ditampilkan ketika ingin menyampaikan teks laporan hasil observasi. Misalnya, kita dapatkan data berupa angka-angka, waktu, jam, menit, detik, dan lain-lain. Kemudian gambar berdasarkan objek yang kita amati. Objek apa yang kita amati? Kalau objek yang kita amati sampah, berarti gambar sampah yang kita suguhkan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu
buatlah kesimpulan. Jadi di bagian akhir ini, ketika kita sudah selesai menyusun teks laporan tadi, kesimpulannya yaitu terhadap suatu objek yang kita amati tadi. Itulah penjelasan singkat mengenai teks laporan hasil observasi sahabat. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.